Pemirsa, saatnya sekarang Anda mengikuti NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Kaiser. Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung sepekan sejak 21 Februari hingga hari ini, 28 Februari. Retret ditutup dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bagi para kepala daerah. Pemerintah menegaskan retret kepala daerah dilaksanakan bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan sinergi kepala daerah dengan pusat. Kami ajak Anda untuk membahas pesan retret Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah. Bersama kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Baik, Bung. Siap. Ini Mohon maaf, ini lagi di kendaraan. Oke, habis pulang dari Magelang juga nih. Oke, Bang Ray, sebelum saya ngobrol dengan Bang Ray. Lagi di Medan. Oke, Siap. Horas. Kalau begitu sebelum ngobrol dengan Bang Ray, kita simak dulu cuplikan pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam acara retret di Magelang berikut ini. Ucapan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal dan saling kerjasama. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, kita sudah menjadi pejabat negara, kita semuanya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Baik, Bang Ray, penutupan retret dilakukan Presiden Prabowo. Ada beberapa hal, saya minta pendapat Bang Ray. Satu, Presiden mengenakan seragam komcat ala militer, ya. Ini seragam militer. Yang kedua, ada Presidential Club di situ. Ada Presiden SBY, Presiden Jokowi, ada Puan Maharani di situ. Pesannya apa sebenarnya yang ingin disampaikan seorang Presiden Republik Indonesia, Bang Ray? Ya, itulah salah satu mengapa kita mengkritik ya retret ini sejak dari awal, karena pemimpin-pemimpin sipil ini kok malah dibawa ke nuansa militer gitu. Mestinya kan pemimpin-pemimpin sipil ini justru diperkuat ya pendekatan sipilnya, bukan pendekatan militernya gitu. Nah, oleh karena itulah kita mengkritik sejak dari awal ya rencana retret ini, karena kita anggap ada model upaya ya secara langsung ya untuk apa istilahnya itu ya membuat nuansa kemiliteran di dalam kepemimpinan sipil gitu. Ya jelas itu kepala daerah itu semuanya wajib sipil kan. Oleh karena itu sebetulnya mestinya yang diciptakan kepada mereka itu adalah nuansa sipil, bukan nuansa militer gitu. Ya, artinya ketika aktivitas itu dilakukan di akademi militer, apakah memang ini tujuannya militerisme atau ingin mengadopsi budaya dan kedisiplinan militer untuk orang sipil? Ya, itu kan seolah-olah bahwa di kalangan sipil ini nggak tercipta budaya disiplin gitu. Bahwa disiplin itu identik dengan militer gitu ya. Dan kalau kelompok-kelompok sipil itu nggak punya tradisi, nggak punya budaya yang juga mengacu kepada disiplin gitu. Itu juga menurut saya itu juga nggak tepat juga ya kan. Membuat pengandaian kalau mau disiplin itu ya latihan dengan cara militer gitu. Padahal itu bukan soal persepsi militer, bukan soal budaya militer, itu udah soal latihan orang per orang dan sebagainya. Kalau soal disiplin itu gitu ya. Ya, artinya sipil bisa lebih disiplin dong ya dari militer ya?
Kalau disiplin itu kan udah kesadaran umum kan. Nggak mesti harus disimiliterkan supaya orang disiplin. Kalau Anda mau bisnis, ya Anda harus disiplin. Kalau Anda mau sukses, ya Anda harus disiplin. Itu udah apa namanya itu dia udah kriteria umum di mana-mana. Ya kan Jepang maju juga karena masyarakatnya disiplin, bukan karena mereka dilatih militer kan. Korea maju karena masyarakatnya disiplin, bukan karena mereka latihan militer gitu. Apalagi kalau sudah jadi kepala daerah ya, begitu ya. Iya, apalagi yang penting itu kan kultur disiplin macam-macam. Itu harus dilatih memang oleh negara, bukan berarti itu harus dimiliterisasi gitu loh. Iya, iya. Cuma mungkin Bang Rey, kalau dari perspektif pemerintah pusat mengumpulkan para kepala daerah dalam satu arena, satu wahana itu mungkin lebih mudah untuk menyampaikan pesan agar koordinasi, sinkronisasi lebih efektif. Termasuk mungkin ya, Presiden bisa menunjukkan gesturnya langsung di depan para kepala daerah. Nah, menurut Anda seperti apa ini? Ya, kan sebetulnya bisa aja kalau soal itu. Kan makanya retret yang kedua yang seingat saya ya, yang akan dilaksanakan ini kan akan dilakukan di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat dan hanya di gedung kan. Iya. Nah, pertanyaan saya kenapa nggak model ini yang diadopsi sejak dari awal? Kan simple, singkat gitu. Ya, mungkin Kenapa itu untuk tahap kedua. Tahap pertamanya harus kumpul dulu sebesar ini. Disitulah persoalannya. Kalau Anda punya kurikulum untuk 2 gelombang, mestinya kurikulum itu sama. Modelnya sama, caranya sama. Jadi kalau ada yang berbeda, ya itu yang persoalan. Kenapa retret pertama modelnya begini, retret kedua modelnya segini, dengan objek yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan nama yang sama. Itu persoalan loh sebetulnya. Berarti kalau begitu, retret berikutnya tahun 2026 nggak perlu ketemu dong. Kalau dengan metode dan kurikulum yang sama, pakai Zoom juga bisa ya? Zoom, bukan itu satu. Nah yang kedua, yang saya mau katakan itu adalah kan retret ini kan ada 2 gelombang. Gelombang yang 507 atau 503 kepala daerah kan. Iya. Kedua gelombang yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi kan. Betul. Ternyata model retretnya di antara 2 gelombang dengan materi yang sama, dengan tujuan yang sama, objek yang sama, itu modelnya tuh berbeda. Itu maksud saya. Nah itu sebetulnya secara apa namanya ya, secara ya gimana menjelaskannya? Kenapa model pertama dan kedua itu bisa berbeda? Kalau ternyata bisa berbeda dan dua-duanya dianggap boleh sah, kenapa nggak kita pakai model yang kedua saja? Kenapa harus pakai model pertama yang ada unsur-unsur dan nuansa militernya begitu kuat gitu loh. Padahal itu pemimpin sipil semua gitu. Oke, ini sambil kita dialog, mungkin teman-teman juga bisa menayangkan insert aja, rundown-nya ya. Nanti Bang Rey mungkin sudah tahu juga detailnya seperti apa. Tapi yang namanya koordinasi itu kan paling mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sulit. Mau retreat sepanjang apapun atau berapa lama, apakah Bang Rey tetap melihat akan selalu ada kendala bagi seorang kepala daerah berkoordinasi dengan pusat misalnya? Ini bagaimanapun ya, kepala daerah itu memperjuangkan urusan daerahnya, kepentingan daerahnya. Yang kalau kepentingan daerahnya itu diabaikan oleh pusat, ya mereka tentu saja akan protes gitu loh. Ya, jadi nggak bisa itu dengan retret ini semuanya harus sama, enggak. Bagaimanapun daerah itu punya otonomi dan otonomi itu mereka itu kuat. Pusat itu hanya boleh 5 wilayah yang dinyatakan oleh undang-undang dikuasai oleh pemerintah pusat. Di luar itu ya daerah semua yang menguasainya. Gitu. Iya. Tapi kalau soal leadership kan beda Bang. Artinya aspek leadership itu kan bisa dipelajari semua kepala daerah. Oh iya, apalagi begitu. Kan artinya you nggak butuh retret ini. Kan sebetulnya Anda terpilih jadi kepala daerah itu karena memang asumsinya karena Anda punya leadership. Kalau nggak punya kan nggak mungkin Anda terpilih, itu asumsinya. Nah itu satu. Nah yang kedua yang saya mau katakan itu, apakah dengan retret ini kemungkinan ada semacam interaksi yang cukup harmonis lah antara pemerintah pusat dan daerah? Nah saya mau mengatakan itu tergantung pada kepentingan masing-masing. Nggak bisa itu kemudian pemerintah pusat karena berdasarkan retret menginginkan supaya pemerintah daerah itu tanda kutip ya tunduk patuh pada keinginan mereka. Nggak bisa. Mereka punya hak otonom yang bisa ditunduk, yang bisa disentralisasi oleh pemerintah pusat itu cuma di 5 wilayah, ya kan? Di 5 wilayah otonom sentralisasi pusat.
Di luar itu ya otonom, daerah-daerah itu melakukan pengelolaan gitu. Ya, jadi Nah, oleh karena maksudnya itulah, dengan adanya retreat ini bisa saja ada aroma-aroma sentralisasi akan kembali di... ya, ya itu yang saya mau katakan. Kan ini belum apa-apa mereka udah potong transfer dana transfer daerah itu sekitar 50%. Mestinya kan dibicarakan dong di retreat ini. Berapa bagusnya, tepatnya ya. Ya, dana yang bisa dipotong oleh pemerintah pusat demi efisiensi ini gitu. Jadi nggak bisa main potong begitu saja gitu loh kira-kira. Oke, Bang Rey, kalau dari pernyataan Anda sejak awal kita diskusi, pertanyaan saya adalah efektif atau tidaknya pasti Anda merasa tidak efektif. Iya itu yang saya sebut tadi. Kan makanya kan saya dari awal mestinya ada 4 materi yang paling pokok itu di apa namanya itu di apa istilahnya itu ya, dikembangkan kepada masyarakat, diberikan. Pertama adalah soal bagaimana mekanisme membentuk transparansi. Yang kedua soal partisipasi, soal dialog, dan yang keempat itu adalah pendidikan anti korupsi. Nah, yang kelima kalau mau buat sinkronisasi, bicarakan dong di situ bagaimana mestinya pusat dipahami, tapi pada saat bersamaan bagaimana juga daerah dipahami. Nah, ini kan bahasa yang kita dengar itu adalah sinkronisasi pusat dan daerah, di mana masyarakat kepala daerah itu memahami program-program pemerintah pusat. Jadi nadanya, nuansanya itu tadi sangat kuat pada sentralisme. Nggak terdengar kelihatan pusat akan mendengar apa yang diinginkan oleh daerah gitu. Tapi jangan lupa Bang, khususnya gubernur. Gubernur itu kan juga wakil pemerintah pusat di daerah, di provinsi. Ya sih, artinya mestinya ada 2 kurikulum. Kalau yang berhubungan dengan kurikulum gubernur, mereka bisa menyebut koordinasi dan juga memahami program-program asta cita. Karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan presiden di daerah. Tapi kalau ke kabupaten kota, ya bahasa itu menurut saya mengarah kepada apa yang kita sebut tadi sentralisme itu. Dan itu sebetulnya ya agak mengabaikan prinsip-prinsip apa namanya itu otonomi yang dimiliki oleh daerah. Makanya bahasa saya itu bukan pengarahan ya, bukan macam-macam, tapi bahasa saya itu dialog ya. Pemerintah memang pusat memahami daerah, daerah juga ya bisa dipahami oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang saya sebut. Nah, ini belum apa-apa dana mereka udah dipotong 50%. 50 triliun, Bang. Lumayan ya? Iya. Oke, baik Bang Rey, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita tengah berdiskusi terkait dengan pesan retret Presiden Prabowo Subianto. Saya berdialog melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu ada beberapa pernyataan dari peserta retret yang baru saya ditutup. Kami luar biasa ya, memberikan bekal dan pemahaman yang mendalam kepada kami, apalagi kami juga kepala daerah ini juga ada yang tandem, ada yang berbakat baru terpilih. Nah, ini jadi motivasi untuk kami dari daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat untuk memastikan apa yang nanti kami lakukan nanti. Dan kami mendukung pemerintah. Bisa ketemu dengan banyak bupati, banyak wali kota, bisa dekat dengan gubernur, bisa komunikasi dengan menteri, semuanya bisa nyambung. Itu bagus. Jadi visi misi yang kita laksanakan, kita sinkronkan dengan gubernur, dengan APBN, dengan cita-citanya Pak Prabowo, sudah itu. Yang menyampaikan pembelajarannya untuk kami semua, sehingga manfaat ini pada saat nanti saya tidak terjun langsung ke masyarakat, mungkin insya Allah amat sangat berguna. Pembelajaran kita harus berani melangkah, harus bisa kolaborasi dengan siapapun itu untuk mengatasi masalah yang ada. Itu yang saya ambil. Jadi dipaparkan bagaimana kita memelototi atau mengidentifikasi anggaran-anggaran yang mana sekiranya itu manfaatnya nggak ada atau nambah-nambah bukan aja. Kita kembali ke Bang Rey. Bang Rey sepertinya lagi mau check-in ya di bandara ya Bang? Oke, lanjut. Oke, nggak apa-apa sambil jalan. Bang Rey, 3 kepala daerah tadi pernyataan Bupati Manowari Selatan, luar biasa retret. Kemudian
yang Magelang, Bupati Magelang, ini bisa ketemu gubernur, koordinasi. Bupati Sleman bilang harus bisa kolaborasi. Bagus-bagus semua, Bang Rey. Ini pernyataan peserta. Anda kok kayaknya nggak setuju kalau itu bagus, kata mereka. Ya tentu saja mereka menjawabnya bagus. Masa mereka mengatakan di depan televisi, oh nggak bagus nih. Gak usah lah tahun depan lagi gitu kan. Yang ditanyakan oleh televisi dan mereka tahu itu akan disiarkan secara nasional, ya tentu saja mereka akan jawab. Itulah bedanya dengan kita yang ya bukan pejabat ini, kita bisa mengatakan nggak bagus gitu. Oke, sekarang kalau saya tanya ke Bang Rey, lebih penting modul anti korupsi atau anti OTT? Ya kan dua-duanya satu paket itu. Kalau anti OTT dia tetap korupsi asal jangan ketangkep gitu loh. Iya, kalau OTT itu nggak diberikan oleh negara. Itu diberikan oleh siapa gitu kan. Kalau negara itu ya memberi materi supaya memang pejabat-pejabat negara itu jauh dari perilaku korupsi gitu. Iya, iya. Nah, kalau anti OTT itu kan artinya itu yang Anda sebut tadi. Bisa saja korupsi tapi nggak OTT. Kalau begitu bukan negara yang kasih materi kayak gitu. Berarti praktisi anti OTT ya? Berarti yang lolos ya? Iya, itu betul. Betul. Ya, maksud saya Bang Rey, kan? ini kan bicara soal 8 hari lah kurang lebih ya, dari hari pertama sampai hari terakhir. Betul. Itu dengan jumlah 500-an kepala daerah, dengan presiden, wakil presiden, dan para menteri menjadi pemateri. Efektivitasnya kalau dari acara kan mereka bisa berkumpul, saling berkenalan, nanti kembali ke daerah, mudah koordinasi. Tapi muatan-muatan materi itu menurut pendapat Anda, bisa nggak sih kemudian itu masuk dan diserap oleh seluruh kepala daerah dalam waktu hanya, tanda petik ya, 8 hari? Ya itu dia. Makanya kan sebetulnya juga sebelum kita memberi jawaban atas pertanyaan itu, kita perlu dulu mengevaluasi apa saja sih sebetulnya kendala antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat selama ini. Apakah memang karena komunikasi, apakah karena dialog, apa karena apa dan sebagainya. Sehingga membutuhkan model apa yang disebut dengan retret ini. Ini kan retret ini baru ada di zamannya Pak Prabowo. Jadi kalau kita misalnya berhitung saja sejak dari tahun 2010 lah ya kan, sejak Pak SBY sebagai presiden gitu ya. Nah, model retret ini kan nggak ada. Tapi kan kita nggak pernah dengar ada keluhan, komunikasi yang berjarak lah, inilah, itulah, macam-macam dan sebagainya. Jadi ini murni ya inisiatif khas Pak Prabowo begitu ya. Dan oleh karena itu memang untuk menguji efektivitasnya nanti setelah ya mereka berkuasa mungkin setahun ke depan baru kita akan lihat juga seperti apa gitu. Ya. Nah cuma kalau belajar dari misalnya retreat anggota kabinet yang kemarin, kelihatan nggak efektifnya, kelihatan nggak manfaatnya bagi anggota-anggota kabinet itu. Itu aja kan kalau mau lihatnya dari situ gitu. Yeah. Pada faktanya kemudian ada menteri yang ada angkatan laut yang sudah mencabuti pagar bambu, menterinya mengatakan jangan dulu kan. Lalu ada menteri yang jalan sendiri menyetop pembelian gas di di pengecer, katanya harus ke Pangkalan begitu. Tanpa sepengetahuan presiden. Kan model-model yang kita lihat ada juga kepala daerah menteri yang karena tindak tanduknya di dalam pilkada mengakibatkan pilkadanya ya diulang ya PSU menurut putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah kalau kita berbicara dari situ tuh pertanyaannya apa yang membekas dari retweet yang kemarin ya setidaknya di 3 kasus yang kita sebutkan itu kan. Ya namanya juga baru 100 hari Bang. 100 hari kan nggak mungkin juga semua langsung bagus. Artinya kepala daerah ini perlu nggak kita kasih waktu juga 100 hari mulai dari hari ini? Loh, justru pertanyaannya harus dibalik dong Bung. Gimana? Pertanyaannya ini baru 100 hari kok udah pada banyak yang nyelonong sendiri kan. Iya kan? Baru 100 hari loh. Berarti yang ibaratnya hasil pendidikan itu masih melekat di kepala tuh. Loh ini udah nyelonong sendiri gitu. Aduh, Bang Rey, kecuali misalnya saya berusaha untuk tidak terbahak dengan statement Anda, tapi oke, itu faktanya begitu. Cuma ya, Anda ingat dong, Wapres Gibran juga mengatakan betapa sulitnya menerapkan pola satu komando dari pusat kepada kepala daerah. Itu sinyal terkait juga dengan
apa ya yang Anda sampaikan tadi begitu. Jadi boleh dong artinya retret ini untuk kemudian upaya biar nanti kalau ada komando, informasi, instruksi itu bisa lebih mudah gitu loh Bang maksudnya. Itulah yang saya sebut tadi, Bung. Ya, saya agak menolak kata-kata istilahnya, misalnya komando, ya kan, memahami pusat, gitu ya. Lalu kemudian instruksi, ya kan. Karena itu membuat nuansa seolah-olah sistem kita ini sentralisme. Itu maksud saya. Yang harus benar-benar ditekankan itu sistem kenegaraan kita itu desentralisasi. Ya. Jadi daerah-daerah itu di luar 5 kewenangan pusat, semuanya otonom. Itu yang menurut saya justru diperkuat, bukan napas sentralismenya. Dan semua hal sudah diatur di dalam undang-undang. Mana yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pemerintah pusat, mana tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah, dan di wilayah mana saja mereka harus bertemu, dan di wilayah mana saja pemerintah pusat itu dapat memberi instruksi. Itu ada semua di Undang-Undang 32 itu, seingat saya gitu ya. Misalnya gitu ya, proyek-proyek PSN sifatnya itu nasional. Karena ya sifatnya nasional, seluruh pemerintah daerah wajib melaksanakannya. Bahkan presiden dapat loh ya mencopot kepala daerah yang tidak tunduk pada PSN. Tapi jangan berpikir di luar proyek PSN itu pemerintah pusat bisa mencopot kepala daerah. Seperti yang kemarin-kemarin misalnya akan dipikirkan sanksinya. Nggak boleh itu atas dasar tidak hadir diberikan sanksi kepada pemerintah daerah itu. Karena retret itu nggak ada dasar hukumnya. Itu kreasi dari presiden sendiri. Tanpa retret pun sebetulnya ya mekanisme kita udah diatur gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya ada pikiran nanti kepala daerah yang nggak datang retret akan diberi sanksi, nah itu yang mengarah-ngarah ke sentralisme itu. Gitu. Okay. Padahal itu. Ya, ini kan sudah ditutup, sudah selesai. Nah sekarang adalah paling tidak catatan baik dari Bang Rey terkait dengan pelaksanaan retret ini dan bagaimana menentukan indikator pengukuran bahwa retret ini berhasil atau tidak. Kan nggak bisa dilihat di hari penutupan Bang. Tunggu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau menurut Anda seperti apa? Baru kita bisa pahami bahwa oh ini berhasil ini retret ini. Ya kan saya juga mengatakan tadi Bung. Ya tentu karena ini baru dan kali pertama ini dilakukan di dalam sejarah pelantikan kepala daerah, ya tentu kita butuh waktu menunggunya tahun 2 tahun yang akan datang gitu ya. Nah cuma tadi saya mengilustrasikan dengan hasil retret para menteri yang kemarin. Hasilnya apa? Hasilnya setidaknya ada 3 yang kelihatan jalan sendiri nih menteri-menterinya. Itu yang kita sebutkan. Padahal baru 100 hari mesti. Kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun, mereka lupa ilmu retret gitu loh. Jadi kita bisa memahaminya kalau mereka jalan sendiri mungkin dia lupa tuh ilmu retret. Berarti gitu, ya, benar kan? kata Itu Presiden Prabowo tahun 2026 ada retret lanjutan biar nggak omon-omon. Gitulah Bang. Iya silakan saja kalau soal itu kan kita kan menyebutkan tadi kalau soal kreasi. Cuman jangan berpikir bahwa seolah retret itu wajib bagi kepala daerah. Bahwa dengan retret itu semua orang harus memahami pusat. Nah itu yang kita kritik. Yang harus ada itu adalah dialog. Sekarang ini udah otonom. Nggak boleh itu instruksional. Nggak boleh itu pemerintah pusat yang harus dipahami. Dan kalau saya kembali ya, saya kira di dialog di sini juga dulu saya ungkapkan, selama ini kan Pak Prabowo juga mengungkapkan keberpihakan politiknya. Kan beliau kampanye di Jawa Tengah, beliau kampanye di Jakarta. Nah tiba-tiba hasilnya harus sesuai dengan keinginan beliau sendiri. Nah itu yang saya sebut. Dan itu kepala-kepala daerah yang didukung oleh Pak Prabowo itu lalu mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, kita beda kok. Kenapa saya harus memahami asta citanya Pak Prabowo? Kalau ternyata harus hasilnya kemudian saya harus memahaminya, ya jangan main dukung yang lain dong. Kan kira-kira begitu. Oke. Nah ini politik. Tiba-tiba setelah beliau dukung si A, si B, dan si C gitulah. Lalu tiba-tiba yang menang itu bukan yang ia dukung, ya minta juga memahami program pemerintah pusat. Ya kalau begitu caranya, ya Anda harus bersikap netral dong sejak dari awal gitu loh. Oke, Bang Rey, ini kan sudah selesai. Ya paling tidak semua kritik Anda tadi mudah-mudahan didengar sama Wamendagri dan juga Mendagri ya kan. Nah apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh kepala daerah ini? Otonomi tetap, demokrasi tetap, tetapi koordinasi dengan pusat juga tidak boleh putus gitu Bang Rey. Nggak akan mungkin putus karena daerah itu bagaimanapun ya punya hubungan
yang sangat signifikan dengan pemerintah pusat. Justru daerah-daerah itu akan rugi kalau mereka memutus hubungan kepada pemerintah pusat gitu. Meski Tapi dana transfer ke artinya daerah ini ada. dikurangi 50 triliun begitu ya? Nah, itu yang saya mau katakan kan. Nah, itu kan artinya ada soal dana transfer di situ. Jadi ada hak pemerintah daerah di pemerintah pusat, ada kewajiban pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan oleh karena itu mereka nggak mungkin bisa putus hubungan. Nah, yang saya mau katakan itu, ayo dong tampil dengan tugas dan kewenangan masing-masing secara profesional. Pemerintah pusat itu ya tentu punya tugas dan tanggung jawab macam-macam, dilaksanakan itu secara profesional. Ya. Pemerintah daerah juga punya hak, tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara profesional dan saling menghargai. Jangan seolah-olah karena dia di pusat dia merasa bisa mendikte semua kemauan sesuai dengan yang beliau inginkan, saat yang bersamaan mengabaikan jeritan-jeritan daerah, ya mengabaikan pikiran-pikiran daerah gitu. Salah satu contoh itu tadi. Loh, kok belum apa-apa dana transfer daerahnya sudah Anda potong gitu loh kira-kira. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada dialog dengan pemerintah daerahnya gitu. Oke, Bang Rey, kalau tahun depan ada retreat lagi tahun 2026 dan Anda jadi salah satu pematerinya, berani nggak ngomongin semua ini di dalam retreat? Ya kok berani? Yang jelas saya tidak mau, saya menolaknya kok. Masalahnya Anda diundang atau tidak kan kita belum tahu ya. Ya kan saya kira mereka nggak akan undang karena mereka tahu bahwa saya tidak setuju dengan model gaya militer kayak begitu gitu loh. Jadi jangan bicara isinya dulu, ya kan? Bicara mau tidak mau nggak. Ya saya kalau gaya retreatnya begitu ya jelas saya tidak mau. Tapi kalau gaya retreat yang model yang mau dipakai yang kedua ini setelah putusan MK ini gitu, itu akan saya pertimbangkan. Gitu. Iya. Baik, menarik. Inilah bagian dari dinamika demokrasi ya. Bang Rey, terima kasih sudah ngobrol. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Selamat terbang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Rey. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rey Rangkuti. Dan jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kami masih kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.